Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keberkahan. Sebelum kita memulai video ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan dukungan teman-teman. Jangan lupa untuk menyukai video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan update konten dari kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Pada tanggal 7 Oktober 2023, dunia dikejutkan oleh serangan mendadak yang dilancarkan oleh kelompok Hamas terhadap wilayah Israel. Serangan ini menandai eskalasi konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, dengan korban jiwa yang terus bertambah setiap harinya. Hamas meluncurkan ribuan roket ke berbagai kota di Israel. Sementara para pejuangnya menembus perbatasan dan menyerang permukiman di sekitar Gaza. Israel merespons dengan melancarkan operasi militer besar-besaran di jalur Gaza, yang dikenal sebagai Operasi Pedang Besi. Serangan udara tanpa henti menghancurkan ribuan bangunan, termasuk rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsian. Ribuan warga Palestina kehilangan nyawa dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi ke wilayah yang lebih aman, meskipun ruang perlindungan di Gaza sangat terbatas. Blokade yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade semakin diperketat, menyebabkan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk. Kekurangan pangan, air bersih, dan obat-obatan menjadikan Gaza sebagai zona bencana. Organisasi internasional, termasuk PBB dan WHO, menyerukan gencatan senjata segera untuk mencegah lebih banyak korban sipil dan memastikan bantuan kemanusiaan bisa masuk ke wilayah tersebut. Di tengah penderitaan rakyat Palestina, komunitas internasional mulai meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk mengakhiri serangan. Namun, Perdana Menteri Israel saat itu, Benyamin Netanyahu, bersikeras bahwa operasi militer harus terus berlanjut hingga Hamas benar-benar dilumpuhkan. Di sisi lain, Hamas dan kelompok perlawanan lainnya di Gaza menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka menuntut diakhirinya pendudukan dan blokade Israel, serta pengakuan atas hak-hak Palestina yang telah lama mereka perjuangkan. Sementara perang berkecamuk, media internasional memberitakan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Gambar-gambar anak-anak yang terluka, rumah-rumah yang hancur, dan para pengungsi yang kelaparan mengguncang hati banyak orang di seluruh dunia. Demonstrasi pro-Palestina pun bermunculan di berbagai negara, menuntut pemerintah mereka untuk mengambil tindakan terhadap Israel. Sementara itu, Israel juga mendapatkan dukungan kuat dari sekutunya, terutama Amerika Serikat, yang berpendapat bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri dari ancaman teroris. Di balik layar, berbagai upaya diplomatik mulai dilakukan untuk menghentikan pertumpahan darah. Negara-negara seperti Mesir, Qatar, dan Turki berusaha menjadi mediator antara Israel dan Hamas. Namun, dengan kedua belah pihak yang tetap bersikeras pada posisi masing-masing, negosiasi tampak sulit mencapai titik temu. Seiring dengan meningkatnya jumlah korban dan kehancuran yang semakin meluas, suara-suara dari komunitas internasional semakin nyaring mendesak agar perang ini segera diakhiri. Namun, bagi mereka yang berada di medan perang, pertanyaannya tetap sama. Apakah mungkin menemukan jalan menuju perdamaian yang nyata? Ketika perang terus berkecamuk di Gaza, upaya diplomatik dari berbagai pihak mulai dilakukan untuk meredakan konflik. Negara-negara seperti Mesir, Qatar, dan Turki mengusulkan perundingan damai antara Hamas dan Israel, dengan harapan dapat menghentikan serangan yang telah menewaskan ribuan warga sipil. Namun, tantangan besar muncul karena kedua belah pihak memiliki tuntutan yang bertentangan. Israel, yang merasa memiliki keunggulan militer, menegaskan bahwa mereka hanya akan menerima gencatan senjata jika Hamas melepaskan semua sandera yang mereka culik dan menghentikan serangan roketnya. Di sisi lain, Hamas menuntut agar blokade Israel terhadap Gaza segera dicabut dan hak-hak Palestina diakui sepenuhnya. Perbedaan pandangan ini membuat negosiasi berjalan sangat sulit. Amerika Serikat turut ambil bagian dalam upaya diplomasi ini dengan mengirim utusan khusus ke Timur Tengah. Presiden Joe Biden secara terbuka menyatakan dukungan untuk Israel, tetapi juga mendesak agar Tel Aviv mempertimbangkan langkah-langkah kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan warga sipil di Gaza.
Namun, tekanan ini belum cukup untuk membuat Israel menghentikan serangannya. Di Dewan Keamanan PBB, berbagai resolusi diajukan untuk menghentikan pertempuran dan memberikan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun, setiap kali resolusi yang lebih keras terhadap Israel diajukan, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk menggagalkannya. Hal ini memicu kemarahan banyak negara yang menilai dunia sedang menyaksikan kejahatan perang tanpa adanya tindakan nyata untuk menghentikannya. Sementara itu, di tengah medan perang, kelompok-kelompok kemanusiaan seperti Palang Merah dan UNRWA berusaha mati-matian untuk memberikan bantuan kepada warga Gaza yang terluka dan kelaparan. Namun, akses mereka sangat terbatas karena serangan udara Israel terus berlanjut, dan banyak rumah sakit kehabisan pasokan medis. Di sisi politik, faksi-faksi Palestina sendiri memiliki perbedaan pendapat mengenai bagaimana harus merespons krisis ini. Hamas, yang menguasai Gaza, bersikeras bahwa perlawanan bersenjata adalah satu-satunya cara untuk melawan pendudukan Israel. Sementara itu, otoritas Palestina di tepi barat, yang dipimpin oleh Mahmud Abbas, lebih condong pada jalur diplomasi dan mengkritik pendekatan Hamas yang mereka anggap semakin memperburuk situasi rakyat Palestina. Di Israel, tekanan internal juga mulai muncul. Meskipun mayoritas masyarakat mendukung operasi militer untuk menghancurkan Hamas, ada kelompok-kelompok yang mulai mempertanyakan kebijakan pemerintah Netanyahu. Beberapa keluarga sandera yang ditahan di Gaza mulai menggelar protes, menuntut pemerintah Israel segera mencari solusi diplomatik agar para tawanan dapat dibebaskan dengan selamat. Situasi ini semakin kompleks ketika Iran dan Hizbullah mulai menunjukkan tanda-tanda keterlibatan lebih lanjut dalam konflik. Iran, yang dikenal sebagai pendukung utama Hamas, meningkatkan retorika anti-Israel dan mengancam akan memberikan bantuan militer lebih lanjut. Sementara itu, Hizbullah di Lebanon mulai melancarkan serangan sporadis ke wilayah utara Israel, memicu kekhawatiran bahwa perang ini bisa meluas menjadi konflik regional yang lebih besar. Meskipun dunia mendesak adanya gencatan senjata, baik Israel maupun Hamas tampaknya belum siap untuk mengalah. Namun, di balik layar, para diplomat terus bekerja tanpa lelah, mencari celah yang bisa digunakan untuk membuka jalan menuju perundingan yang lebih serius. Dalam situasi seperti ini, semua pihak sadar bahwa perdamaian tidak akan datang dengan mudah. Harapan mulai muncul ketika Mesir dan Qatar mengusulkan rencana gencatan senjata sementara selama 72 jam. Rencana ini bertujuan untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza dan memberikan waktu bagi negosiator untuk mencari kesepakatan yang lebih permanen. Namun, pertanyaannya tetap sama, apakah kedua belah pihak akan bersedia mengambil langkah ini, atau apakah perang akan terus berlanjut tanpa akhir? Di tengah tekanan internasional yang semakin meningkat, proposal gencatan senjata selama 72 jam akhirnya disepakati oleh Israel dan Hamas. Kesepakatan ini dimediasi oleh Mesir dan Qatar, dengan dukungan dari Amerika Serikat dan PBB. Berita ini langsung tersebar ke seluruh dunia, menyalakan secerca harapan bahwa perang yang telah menelan ribuan korban jiwa ini akhirnya bisa dihentikan, meskipun hanya sementara. Di jalur Gaza, penduduk yang selamat dari serangan selama berminggu-minggu akhirnya bisa keluar dari tempat perlindungan mereka. Jalan-jalan yang sebelumnya sepi dan dipenuhi reruntuhan mulai dipadati oleh warga yang mencari anggota keluarga mereka yang hilang atau berusaha mendapatkan makanan dan obat-obatan. Namun, pemandangan yang mereka hadapi sungguh memilukan, bangunan yang hancur, rumah sakit yang penuh sesak, dan anak-anak yang kebingungan mencari orang tua mereka yang mungkin telah tiada. Di sisi lain, pasukan Israel mulai menghentikan serangan udara mereka, tetapi tetap mempertahankan posisi mereka di sekitar Gaza. Tank-tank dan pasukan darat masih berjaga di perbatasan, siap melanjutkan operasi jika Hamas melanggar perjanjian. Pemerintah Israel juga menegaskan bahwa mereka hanya akan mempertimbangkan perpanjangan gencatan senjata jika Hamas memenuhi syarat yang mereka tetapkan, termasuk pembebasan para sandera yang ditahan di Gaza. Sementara itu, Hamas juga mengawasi situasi dengan hati-hati. Para pemimpinnya, yang sebagian besar bersembunyi di bunker bawah tanah, memahami bahwa mereka berada dalam posisi sulit. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka masih kuat dan mampu melawan, tetapi di sisi lain,
mereka juga tidak bisa mengabaikan penderitaan rakyat Gaza yang semakin parah akibat perang ini. Dalam beberapa jam pertama gencatan senjata, berbagai truk bantuan dari PBB dan organisasi kemanusiaan mulai memasuki Gaza melalui perbatasan Rafah di Mesir. Bantuan ini sangat dinantikan oleh warga Gaza yang telah kehabisan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Tim medis bekerja tanpa lelah untuk merawat korban yang terluka, sementara para sukarelawan berusaha mendistribusikan bantuan secepat mungkin. Namun, gencatan senjata ini masih sangat rapuh. Di beberapa titik di Gaza, masih terjadi ketegangan antara kelompok bersenjata dan pasukan Israel. Beberapa roket sporadis masih diluncurkan oleh militan dari Gaza, meskipun tidak dalam jumlah besar seperti sebelumnya. Israel pun bereaksi dengan melancarkan serangan terbatas, tetapi masih dalam batas kesepakatan gencatan senjata. Di Tel Aviv dan Yerusalem, masyarakat Israel yang telah hidup dalam ketakutan akibat serangan roket mulai kembali ke rutinitas mereka. Namun, bagi banyak keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai, gencatan senjata ini tidak bisa menghapus luka yang mendalam. Beberapa keluarga sandera yang masih berada di Gaza menggelar aksi protes, menekan pemerintah untuk tidak mengendurkan tekanan terhadap Hamas sampai semua tawanan dibebaskan. Di meja perundingan, para diplomat dari Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat terus bekerja untuk mencari solusi jangka panjang. Mereka berusaha meyakinkan kedua belah pihak untuk memperpanjang gencatan senjata dan memulai negosiasi damai yang lebih serius. Namun, tantangan yang mereka hadapi sangat besar. Baik Israel maupun Hamas belum menunjukkan tanda-tanda bersedia membuat kompromi yang nyata. Meski begitu, bagi warga Gaza yang telah lama hidup dalam penderitaan, meskipun hanya untuk sementara, gencatan senjata ini memberikan secercah harapan. Mereka tahu bahwa perdamaian sejati masih jauh dari genggaman, tetapi setidaknya, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, mereka bisa merasakan keheningan tanpa suara ledakan dan ketakutan akan kematian. Di tengah gencatan senjata yang masih rapuh, perundingan intensif antara Israel dan Hamas dimulai di Kairo, Mesir. Delegasi dari kedua belah pihak duduk di ruangan terpisah, dengan mediator dari Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat berperan sebagai penghubung. Suasana sangat tegang. Setiap kata yang diucapkan memiliki konsekuensi besar bagi masa depan perang atau perdamaian. Israel datang dengan tuntutan utama, pembebasan seluruh sandera yang ditahan oleh Hamas, penghentian serangan roket ke wilayah mereka, dan perlucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata di Gaza. Sementara itu, Hamas bersikeras bahwa blokade Israel terhadap Gaza harus diakhiri, wilayah Palestina harus dikembalikan, dan mereka menuntut pengakuan hak rakyat Palestina atas tanah mereka. Mesir, sebagai mediator utama, mencoba menengahi perbedaan ini. Mereka mengusulkan solusi bertahap. Pertama, memperpanjang gencatan senjata menjadi seminggu agar lebih banyak bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza. Kedua, Hamas membebaskan sebagian sandera secara bertahap dengan imbalan Israel membebaskan tahanan Palestina di penjara-penjaranya. Ketiga, dimulainya diskusi serius tentang solusi politik jangka panjang. Namun, tidak ada pihak yang mau mengalah begitu saja. Delegasi Israel menolak gagasan penghentian blokade total, dengan alasan bahwa itu bisa memungkinkan Hamas untuk kembali membangun persenjataan mereka. Di sisi lain, Hamas menolak menyerahkan semua sandera tanpa jaminan bahwa Gaza tidak akan diserang lagi setelahnya. Kebuntuan terus berlangsung, sementara di lapangan, ketegangan tetap tinggi. Di Gaza, warga masih berusaha bertahan dalam kondisi yang sulit. Meskipun bantuan mulai mengalir, rumah sakit masih kekurangan pasokan obat-obatan, dan banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal mereka. Anak-anak yang selamat dari serangan sebelumnya kini mengalami trauma mendalam. Mereka tidak bisa tidur tanpa dihantui suara bom dan kehancuran. Di Israel, masyarakat juga terpecah. Ada yang mendukung perundingan sebagai jalan keluar dari konflik yang tak berujung, tetapi ada pula yang menuntut pemerintah untuk tidak berhenti sampai Hamas benar-benar dilumpuhkan. Keluarga sandera terus melakukan aksi protes, menekan pemerintah agar memastikan semua sandera dibebaskan sebelum membuat kesepakatan dengan Hamas. Di panggung internasional,
tekanan semakin meningkat. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengeluarkan resolusi yang menyerukan perpanjangan gencatan senjata dan dimulainya pembicaraan damai yang lebih serius. Beberapa negara Eropa mulai menekan Israel agar tidak melanjutkan operasi militernya, sementara negara-negara Arab mendesak Hamas untuk mempertimbangkan solusi politik daripada terus mengandalkan perang. Dalam situasi ini, mediator mencoba mencari celah. Mereka mulai mengusulkan pertukaran tahanan dalam jumlah kecil sebagai langkah awal untuk membangun kepercayaan. Hamas setuju untuk membebaskan beberapa sandera perempuan dan anak-anak, sementara Israel setuju untuk membebaskan sekelompok tahanan Palestina yang tidak terkait dengan aksi kekerasan. Gencatan senjata telah berlangsung selama hampir seminggu. Meski belum ada kepastian tentang perpanjangan atau solusi jangka panjang, suasana di Gaza dan Israel sedikit lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Di Kairo, perundingan masih berlangsung dengan ketegangan tinggi. Kedua belah pihak belum mencapai kata sepakat, tetapi mediator terus berusaha menjembatani perbedaan yang ada. Di jalur Gaza, warga mulai mencoba membangun kembali kehidupan mereka. Mereka yang kehilangan rumah kini tinggal di kamp-kamp pengungsian sementara, berdesakan dalam tenda-tenda yang dibangun oleh organisasi kemanusiaan. Para dokter dan tenaga medis bekerja tanpa henti untuk merawat korban perang yang masih bertahan. Di sudut-sudut kota, anak-anak berkumpul untuk bermain, mencoba melupakan trauma yang menghantui mereka. Sementara itu, di Israel, keluarga sandera menunggu dengan cemas. Mereka terus menekan pemerintah agar memastikan pembebasan orang-orang tercinta mereka. Setiap perkembangan dalam negosiasi di Kairo menjadi harapan baru bagi mereka. Media Israel menampilkan wawancara dengan keluarga yang masih berharap anak, istri, atau suami mereka bisa segera pulang. Di meja perundingan, mediator berhasil mendorong langkah kecil yang berarti. Hamas setuju untuk membebaskan beberapa sandera lansia dan perempuan sebagai tanda itikat baik, dengan imbalan Israel membebaskan sekelompok tahanan Palestina yang dianggap tidak terlibat dalam aksi kekerasan. Ini menjadi titik terang pertama dalam negosiasi yang selama ini berlangsung penuh kebuntuan. Momen pembebasan sandera menjadi titik emosional bagi kedua belah pihak. Di perbatasan, para sandera yang dibebaskan menangis haru saat kembali bertemu dengan keluarga mereka. Di Gaza, keluarga para tahanan Palestina yang dibebaskan juga menyambut mereka dengan air mata dan pelukan erat. Meski masih ada banyak ketegangan, perasaan haru ini menumbuhkan harapan bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun, tidak semua pihak setuju dengan langkah ini. Kelompok ekstremis di kedua belah pihak menolak kompromi dan menyerukan perlawanan lebih lanjut. Di Israel, beberapa politisi garis keras mengecam pembebasan tahanan Palestina, menganggapnya sebagai kelemahan pemerintah. Di Gaza, kelompok militan yang lebih radikal menolak gencatan senjata dan mengancam akan melanjutkan perlawanan. Ketegangan ini membuat mediator harus bekerja lebih keras. Mereka memahami bahwa jika tidak ada langkah konkret berikutnya, gencatan senjata ini bisa runtuh kapan saja. Oleh karena itu, mereka mulai mengusulkan perpanjangan gencatan senjata selama sebulan, dengan syarat lebih banyak bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza dan lebih banyak sandera dibebaskan. Di lapangan, organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah dan UNRWA bekerja siang dan malam untuk menyalurkan bantuan. Mereka tahu bahwa setiap jam tanpa perang adalah kesempatan bagi mereka untuk menyelamatkan nyawa. Meskipun tantangan tetap besar, mereka tidak menyerah. Sementara itu, rakyat Palestina dan Israel, yang telah lelah dengan perang tanpa akhir, mulai berbicara tentang kemungkinan solusi jangka panjang. Meskipun perdamaian masih tampak jauh, ada satu hal yang kini mereka sadari. Perang tidak akan pernah benar-benar membawa kemenangan bagi siapapun. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan, tetapi gencatan senjata tetap bertahan. Meski beberapa insiden kecil masih terjadi di beberapa titik perbatasan, kedua belah pihak tampaknya menyadari bahwa melanjutkan perang hanya akan membawa lebih banyak penderitaan. Di Kairo, mediator terus bekerja keras untuk memastikan bahwa kesepakatan tidak runtuh begitu saja. Dalam perundingan terbaru,
Hamas dan Israel akhirnya menyetujui perpanjangan gencatan senjata selama 1 bulan. Sebagai imbalannya, Hamas akan membebaskan lebih banyak sandera secara bertahap, sementara Israel akan mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Keputusan ini disambut dengan harapan, tetapi juga skeptisisme. Apakah ini hanya jeda sebelum perang kembali pecah, ataukah awal dari sesuatu yang lebih besar? Di jalur Gaza, berita tentang perpanjangan gencatan senjata disambut dengan perasaan campur aduk. Warga yang masih berduka atas kehilangan mereka merasa lega bahwa setidaknya mereka tidak perlu mendengar suara bom dan rudal untuk sementara waktu. Namun, mereka juga sadar bahwa gencatan senjata bukan berarti kehidupan mereka akan segera kembali normal. Kota mereka masih dalam reruntuhan, ekonomi lumpuh, dan masa depan tetap penuh ketidakpastian. Sementara itu, di Israel, keluarga sandera yang masih tertahan di Gaza berharap kesepakatan ini akan membawa kepulangan orang-orang tercinta mereka. Pemerintah Israel berada dalam tekanan besar untuk memastikan semua sandera bisa pulang dengan selamat, tetapi juga untuk tidak terlihat lemah di hadapan Hamas. Di sisi lain, kelompok sayap kanan di Israel mulai mengkritik keputusan ini, menganggapnya sebagai konsesi yang berbahaya bagi keamanan negara. Di panggung internasional, perpanjangan gencatan senjata mendapat dukungan luas. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan PBB menyatakan bahwa ini adalah langkah awal yang positif menuju resolusi konflik yang lebih permanen. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa tanpa negosiasi politik yang serius, gencatan senjata ini bisa sewaktu-waktu runtuh. Salah satu tantangan terbesar dalam perpanjangan gencatan senjata ini adalah bagaimana memastikan bahwa semua pihak tetap mematuhi perjanjian. Israel ingin memastikan bahwa Hamas tidak menggunakan periode ini untuk memperkuat persenjataan mereka, sementara Hamas ingin memastikan bahwa Israel tidak akan kembali melakukan serangan mendadak. Kepercayaan antara kedua belah pihak masih sangat rendah, dan setiap provokasi kecil bisa memicu ledakan baru. Di lapangan, bantuan kemanusiaan mulai mengalir lebih lancar ke Gaza. Organisasi kemanusiaan meningkatkan upaya mereka untuk menyalurkan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya kepada warga yang terkena dampak perang. Beberapa rumah sakit darurat didirikan, dan tim psikolog mulai bekerja untuk membantu anak-anak yang mengalami trauma perang. Meski begitu, di balik semua upaya ini, bayangan perang masih mengintai. Para pemimpin Hamas dan Israel tahu bahwa mereka hanya punya waktu yang terbatas untuk menemukan solusi yang lebih permanen. Jika tidak, perang bisa meletus kembali kapan saja, kali ini mungkin dengan skala yang lebih besar dan lebih menghancurkan. Bagi warga biasa, baik di Gaza maupun Israel, mereka hanya bisa berharap bahwa para pemimpin mereka akan memilih jalan yang benar. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan dan penderitaan, mereka ingin percaya bahwa mungkin, kali ini, ada peluang untuk sesuatu yang berbeda. Gencatan senjata yang diperpanjang selama 1 bulan membawa harapan, tetapi juga keraguan. Di Kairo, perundingan terus berlangsung dengan intensitas tinggi. Hamas telah membebaskan lebih banyak sandera, dan sebagai imbalannya, Israel telah membebaskan ratusan tahanan Palestina. Namun, di balik layar, ketegangan tetap terasa. Kedua belah pihak masih saling mencurigai satu sama lain. Di Gaza, warga mulai merasakan manfaat dari jeda perang. Bantuan kemanusiaan mengalir lebih banyak, rumah-rumah sakit mulai menerima suplai medis yang sebelumnya langka, dan beberapa keluarga yang mengungsi mulai kembali ke rumah mereka, jika rumah itu masih berdiri. Namun, meski kehidupan perlahan kembali, bayang-bayang kehancuran masih terasa di setiap sudut kota. Di Israel, ada rasa lega karena sebagian sandera telah kembali ke keluarga mereka. Namun, tekanan publik terhadap pemerintah semakin besar. Banyak warga Israel yang menganggap kesepakatan ini terlalu menguntungkan Hamas. Kelompok sayap kanan menuduh pemerintah memberikan konsesi yang berlebihan, sementara keluarga sandera yang masih tertahan menuntut lebih banyak tindakan untuk memastikan semua orang bisa pulang. Ketegangan mulai meningkat ketika kelompok-kelompok ekstremis di kedua belah pihak menolak kesepakatan yang sedang dibangun. Di Gaza,
Faksi militan yang lebih radikal menganggap gencatan senjata sebagai bentuk kelemahan dan mulai menyusun strategi untuk kembali melakukan perlawanan. Di Israel, beberapa kelompok nasionalis garis keras mulai menyerukan agar perang dilanjutkan dan Hamas dihancurkan sepenuhnya. Sementara itu, di meja perundingan, mediator Mesir dan Qatar mencoba menekan kedua belah pihak untuk mulai membahas solusi jangka panjang. Mereka menyarankan agar Israel secara bertahap mencabut blokade terhadap Gaza, dengan imbalan Hamas melepaskan kendali atas jalur perbatasan dan menyerahkan pengelolaannya kepada otoritas Palestina. Namun, proposal ini mendapat penolakan keras dari kedua belah pihak. Hamas tidak ingin kehilangan kendali atas Gaza, sementara Israel masih enggan mencabut blokade tanpa jaminan keamanan yang konkret. Kepercayaan di antara mereka terlalu rapuh. Setiap pembicaraan yang menyentuh isu-isu fundamental selalu berakhir dengan kebuntuan. Mediator semakin frustasi karena mereka tahu bahwa waktu semakin sedikit sebelum gencatan senjata ini runtuh. Di lapangan, ketegangan terus meningkat. Sebuah insiden terjadi ketika sekelompok pemuda Palestina di Gaza melakukan unjuk rasa menuntut diakhirinya blokade, tetapi bentrokan pecah dengan pihak keamanan. Di sisi lain, di tepi barat, pasukan Israel melakukan penggerbekan terhadap kelompok militan yang mereka anggap sebagai ancaman, yang memicu kemarahan besar. Di tengah ketegangan ini, organisasi kemanusiaan terus berusaha membantu para korban perang. Tim medis internasional bekerja tanpa lelah di rumah sakit yang penuh sesak, sementara badan-badan bantuan mencoba membangun kembali infrastruktur dasar. Meski ada jeda dalam pertempuran, penderitaan masih belum berakhir. Para pemimpin dunia mulai khawatir bahwa jika tidak ada terobosan dalam negosiasi, gencatan senjata ini hanya akan menjadi istirahat sementara sebelum perang kembali meletus. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Arab terus menekan Israel dan Hamas untuk mengambil langkah nyata menuju perdamaian. Namun, tekanan politik dan kepentingan masing-masing pihak membuat solusi terasa semakin sulit dicapai. Di sebuah ruangan tertutup di Kairo, perundingan antara Hamas dan Israel terus berlangsung dengan ketegangan tinggi. Mediator Mesir dan Qatar mencoba menengahi, tetapi perbedaan pendapat semakin tajam. Setiap kali satu pihak menawarkan kompromi, pihak lain menolaknya. Kepercayaan yang sudah rapuh semakin diuji oleh tekanan politik dan tuntutan masyarakat di masing-masing wilayah. Di pihak Israel, pemerintah menghadapi tekanan dari kelompok sayap kanan yang menuntut agar militer kembali melakukan serangan ke Gaza. Mereka menganggap gencatan senjata sebagai kelemahan dan mendesak agar Hamas dihancurkan sepenuhnya. Sementara itu, keluarga sandera yang masih tertahan di Gaza terus menekan pemerintah untuk melakukan lebih banyak upaya diplomasi demi membebaskan orang-orang tercinta mereka. Di pihak Hamas, situasi juga tidak lebih mudah. Kelompok militan yang lebih radikal dalam tubuh mereka mulai mempertanyakan keputusan untuk memperpanjang gencatan senjata. Mereka merasa bahwa jeda perang hanya menguntungkan Israel, yang masih memiliki kendali atas perbatasan dan blokade. Di antara para pemimpin Hamas, muncul perdebatan sengit. Apakah mereka harus terus berunding, atau kembali ke perlawanan bersenjata? Ketegangan semakin meningkat ketika laporan intelijen Israel mengungkapkan bahwa beberapa faksi di Gaza diduga sedang mempersiapkan serangan baru. Hal ini membuat pemerintah Israel semakin skeptis terhadap perundingan. Sebaliknya, Hamas menuduh Israel tidak serius dalam mencabut blokade dan hanya memperpanjang negosiasi untuk kepentingan politik mereka sendiri. Di tengah kebuntuan ini, mediator Mesir dan Qatar mencoba mengajukan usulan baru, gencatan senjata jangka panjang dengan mekanisme pemantauan internasional. Dalam proposal ini, pasukan penjaga perdamaian PBB akan ditempatkan di perbatasan Gaza untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mematuhi kesepakatan. Sebagai imbalannya, Israel akan secara bertahap mencabut blokade, sementara Hamas akan menyerahkan kontrol militer atas perbatasan. Usulan ini memicu perdebatan sengit. Israel menolak gagasan bahwa pihak asing akan mengawasi kebijakan keamanannya. Hamas, di sisi lain, merasa bahwa mereka tidak bisa begitu saja melepaskan kontrol atas perbatasan tanpa jaminan politik yang lebih jelas. Perundingan pun kembali menemui jalan buntu,
sementara waktu terus berjalan menuju batas akhir gencatan senjata yang telah diperpanjang. Di luar ruangan perundingan, masyarakat di Gaza dan Israel menanti dengan penuh ketegangan. Di Gaza, warga yang telah mulai membangun kembali kehidupan mereka khawatir jika perang kembali meletus, semua yang telah mereka usahakan akan hancur lagi. Di Israel, banyak orang cemas bahwa Hamas akan kembali melancarkan serangan roket jika negosiasi gagal. Hari-hari perundingan yang semakin memanas membawa ketegangan luar biasa bagi kedua belah pihak. Di Kairo, mediator internasional berusaha keras mempertahankan gencatan senjata yang masih bertahan, tetapi semakin jelas bahwa kesepakatan itu berada di ambang kehancuran. Kedua belah pihak, yang telah lama terjebak dalam siklus kekerasan, mulai merasa lelah dan terpojok. Setiap langkah lebih lanjut dalam negosiasi terasa seperti berjalan di atas garis tipis yang bisa patah kapan saja. Di Israel, Kabinet Keamanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri terus menghadapi tekanan berat dari dalam negeri. Banyak anggota kabinet, terutama dari kelompok sayap kanan, merasa bahwa Israel terlalu banyak memberikan konsesi kepada Hamas, yang mereka anggap sebagai kelompok teroris. Mereka berpendapat bahwa Israel harus memperkuat posisinya dan melanjutkan serangan untuk menghancurkan sepenuhnya kemampuan militer Hamas. Tuntutan ini semakin keras seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya serangan roket dari Gaza yang tiba-tiba mengancam keamanan wilayah Israel. Namun, meski begitu, Perdana Menteri Israel tahu bahwa melanjutkan perang akan membawa lebih banyak korban jiwa, tidak hanya di pihak mereka, tetapi juga di pihak warga Palestina yang sudah lama menderita. Rakyat Israel sendiri mulai lelah dengan konflik yang tak berujung ini. Meskipun mereka mendukung tindakan keras terhadap Hamas, ada rasa takut yang semakin berkembang tentang apa yang akan terjadi jika perang kembali pecah. Rasa takut akan korban jiwa yang lebih banyak, dan juga rasa tidak percaya terhadap masa depan yang penuh ketidakpastian. Sementara itu, di Gaza, situasi serupa terjadi. Warga Palestina yang telah lama hidup dalam penderitaan bertanya-tanya apakah perjuangan mereka akan berujung pada perdamaian yang sejati ataukah hanya akan berlanjut ke siklus kekerasan yang lebih buruk. Di jalan-jalan Gaza, meskipun gencatan senjata masih ada, mereka tak bisa menutupi rasa frustrasi dan ketidakpastian. Banyak yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan cukup dalam negosiasi ini, blokade belum sepenuhnya dicabut, dan kemajuan yang diraih belum cukup untuk memulihkan kehidupan mereka yang telah lama hancur. Di dalam perundingan itu sendiri, ketegangan semakin memuncak. Hamas tetap bertahan dengan tuntutannya untuk pencabutan total blokade Gaza, sementara Israel menuntut pengawasan ketat terhadap perbatasan dan penjaminan bahwa tidak ada senjata atau bahan berbahaya yang masuk ke wilayah mereka. Kedua belah pihak saling menuduh yang lain tidak mematuhi perjanjian yang sudah ada, dan semakin sulit untuk melihat titik terang dari kebuntuan ini. Namun, beberapa hari sebelum batas waktu kesepakatan berakhir, sebuah kejadian tak terduga muncul. Seorang diplomat tinggi dari negara-negara Arab, yang selama ini diam-diam mendukung gencatan senjata, mengundang perwakilan dari kedua belah pihak untuk sebuah pertemuan rahasia di Doha, Qatar. Dalam pertemuan ini, mereka menawarkan satu proposal yang bisa mengubah seluruh dinamika. Proposal tersebut mencakup pengawasan internasional atas perbatasan Gaza dan penurunan bertahap blokade, dengan imbalan Hamas berkomitmen untuk menghentikan serangan roket. Namun, ada satu syarat besar, adanya pengakuan formal terhadap hak Palestina untuk merdeka, sebagai bagian dari perundingan jangka panjang. Israel ragu-ragu, dan para pemimpin Hamas lebih skeptis lagi. Mereka merasa sulit menerima kondisi tersebut, karena pengakuan itu tidak dijamin dalam negosiasi sebelumnya. Namun, di luar ruang pertemuan, kesabaran mereka mulai menipis. Satu-satunya hal yang lebih buruk dari tidak memiliki kemerdekaan adalah terus hidup dalam pertempuran yang tak ada habisnya. Begitu juga dengan Israel, meski berat, mereka tahu bahwa jangka panjang yang penuh perdamaian lebih baik daripada perang yang tidak ada ujungnya. Di tengah kebuntuan ini, ketegangan semakin meningkat. Sebuah serangan roket dari Gaza mengenai wilayah Israel, membuat ketegangan semakin tinggi. Israel, yang merasa terprovokasi, membalas dengan serangan udara ke Gaza, dan dalam sekejap, ancaman gencatan senjata kembali terasa nyata.
Namun, meskipun ada kebencian yang mendalam, baik Israel dan Hamas mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Keinginan untuk menghentikan kehancuran lebih kuat dari sebelumnya, dan meskipun sangat sulit, mereka menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, perdamaian mungkin ada di depan mata. Namun, jalan menuju perdamaian ini masih penuh rintangan. Bisakah mereka mencapai kesepakatan akhir, ataukah badai ketegangan ini akan menghancurkan apa yang telah dibangun? Ini adalah titik balik yang menentukan, bukan hanya bagi kedua belah pihak, tetapi juga bagi masa depan kawasan yang telah lama dilanda perang dan penderitaan. Saat perundingan memasuki hari-hari terakhir, situasi menjadi semakin genting. Israel dan Hamas telah mencapai titik kritis dalam negosiasi. Ketegangan meningkat seiring dengan ketidakpastian apakah kedua belah pihak bisa mematuhi kesepakatan yang akan dicapai. Gencatan senjata yang telah diperpanjang hampir mencapai batas akhirnya. Tanpa kesepakatan final, resiko kekerasan bisa kembali meletus kapan saja, menghancurkan segala harapan yang telah dibangun. Namun, ada secercah harapan yang mulai terlihat. Berbagai negara, termasuk Mesir, Qatar, dan negara-negara Uni Eropa, mulai mendekati kedua belah pihak untuk menegaskan pentingnya perdamaian jangka panjang. Para pemimpin dunia ini tahu bahwa masa depan kawasan sangat bergantung pada bagaimana Israel dan Hamas menyelesaikan perbedaan mereka. Mereka juga menyadari bahwa kecuali kedua belah pihak bisa menemukan jalan tengah, kawasan ini akan terus dilanda kekerasan tanpa akhir. Di tengah kebuntuan ini, seorang diplomat senior Mesir yang berpengaruh, yang telah lama menjadi jembatan antara Israel dan Hamas, melakukan pendekatan yang berbeda. Dalam sebuah pertemuan pribadi dengan perwakilan Hamas, diplomat tersebut menyarankan agar Hamas membuka ruang untuk pembicaraan lebih lanjut tentang masa depan Palestina dalam kerangka perdamaian yang lebih luas, termasuk kemungkinan pengakuan hak-hak Palestina dalam bentuk yang lebih konkret. Dalam kesempatan yang sama, diplomat itu juga menemui pemimpin Israel, meyakinkan mereka bahwa pengakuan terbatas terhadap hak-hak Palestina bisa membawa keuntungan jangka panjang bagi stabilitas kawasan. Meskipun awalnya skeptis, kedua pihak akhirnya mulai mempertimbangkan ide ini. Hamas, yang sebelumnya menuntut pengakuan penuh terhadap negara Palestina, mulai melunak. Mereka menyadari bahwa perdamaian yang lebih luas mungkin memerlukan kompromi besar. Demikian juga Israel, yang menghadapi tekanan domestik dan internasional, mulai mengerti bahwa mengabaikan perdamaian bisa mengarah pada kehancuran lebih lanjut. Dengan mediator internasional yang terus mendesak, akhirnya sebuah pertemuan besar digelar di Doha, Qatar. Di meja perundingan yang penuh ketegangan itu, kedua belah pihak kembali duduk bersama setelah berbulan-bulan penuh ketidakpercayaan. Mereka akhirnya sepakat untuk memulai pembicaraan lebih lanjut mengenai pengurangan blokade Gaza dan kemungkinan pembukaan jalur-jalur perdagangan. Sebagai imbalannya, Hamas berjanji untuk menghentikan serangan roket dan menjaga keamanan perbatasan yang menjadi titik sengketa selama ini. Namun, kesepakatan ini bukanlah akhir dari perjuangan. Pihak Israel menyepakati bahwa pengawasan internasional di sepanjang perbatasan Gaza akan diperlakukan dengan serius, dan mereka akan bertanggung jawab atas proses pemantauan yang akan diawasi oleh badan internasional yang independen. Hal ini menjadi titik kompromi yang sangat penting karena, selama ini, Israel menentang keras adanya pasukan internasional yang bisa mengintervensi kebijakan keamanannya. Sebaliknya, Hamas memutuskan untuk menerima pembukaan jalur perdagangan dengan syarat bahwa kemerdekaan politik Palestina akan tetap dijamin dalam perundingan jangka panjang. Kedua pihak menandatangani sebuah deklarasi yang mencakup pengurangan blokade Gaza secara bertahap, dimulainya proses pemulihan ekonomi di Gaza, dan penciptaan mekanisme pemantauan internasional untuk memastikan tidak ada pelanggaran dari salah satu pihak. Ini adalah langkah pertama yang besar menuju perdamaian, meskipun sangat jauh dari kesempurnaan. Namun, saat kesepakatan itu tercapai, ada rasa lega yang luar biasa di antara para mediator dan beberapa pemimpin regional yang telah berjuang untuk ini selama bertahun-tahun. Meski demikian, tantangan terbesar masih ada di depan. Komitmen dari kedua belah pihak untuk mematuhi kesepakatan ini akan diuji dalam bulan-bulan mendatang. Tentu saja, ada banyak keraguan dan ketidakpastian. Namun,
Untuk pertama kalinya dalam banyak tahun, ada rasa bahwa perdamaian yang nyata mungkin saja tercapai. Bagi banyak orang di Gaza dan Israel, yang telah lama hidup dalam bayang-bayang perang, ini adalah peluang untuk memulai hidup baru. Saat berita tentang kesepakatan ini diumumkan, ada tangisan haru di Gaza dan di Israel. Masyarakat di Gaza yang telah lama merasakan penderitaan melihat secercah harapan untuk masa depan yang lebih baik, sementara di Israel, banyak yang merasa lega bahwa pertempuran besar akhirnya bisa dihindari. Namun, meskipun ada kegembiraan, kedua belah pihak sadar bahwa jalan menuju perdamaian ini penuh dengan tantangan. Tetapi yang pasti, mereka telah memulai langkah pertama yang mungkin akan mengubah nasib kawasan ini selamanya. Beberapa minggu setelah kesepakatan yang ditandatangani di Doha, situasi di Gaza dan Israel mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Namun, perjalanannya jauh dari mulus. Meskipun gencatan senjata terus dipertahankan, ketegangan yang masih ada di kedua belah pihak seringkali mengancam proses perdamaian yang baru saja dimulai. Di Gaza, banyak warga merasa ragu dengan kemampuan Hamas untuk mematuhi kesepakatan, sementara di Israel, kekhawatiran akan kemungkinan serangan mendadak tetap ada. Mediators internasional yang dipimpin oleh Mesir dan Qatar semakin sering mengunjungi kedua wilayah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar mengimplementasikan perjanjian yang telah dibuat. Di Gaza, pengawasan internasional mulai diterima oleh pemerintah Hamas, meskipun beberapa kelompok radikal di dalam Gaza masih menentang keberadaan pasukan internasional yang mereka anggap sebagai campur tangan. Di Israel, pihak militer menahan diri untuk tidak melancarkan serangan lebih lanjut, meskipun ketegangan dengan Hamas terus berlanjut. Namun, tantangan yang paling besar adalah masalah pengurangan blokade Gaza yang sangat bergantung pada komitmen Israel untuk membuka jalur perdagangan dan bantuan kemanusiaan. Setiap hari, ribuan warga Gaza menunggu di perbatasan untuk menerima bantuan pangan, obat-obatan, dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk rekonstruksi wilayah mereka yang hancur. Namun, meskipun ada kesepakatan, Israel tetap berhati-hati dan menginginkan jaminan bahwa Hamas tidak akan memanfaatkan jalur-jalur perdagangan untuk menyelundupkan senjata atau amunisi. Di sisi lain, Hamas juga merasa tertekan. Walaupun mereka setuju dengan pengurangan blokade, beberapa elemen dalam kelompok itu tetap mempertanyakan apakah mereka telah mendapatkan keuntungan yang cukup. Mereka merasa bahwa pengurangan blokade tidak cukup untuk memenuhi aspirasi rakyat Palestina yang menginginkan kemerdekaan penuh. Ketidakpuasan ini semakin terlihat ketika beberapa pemimpin Hamas mengkritik keputusan untuk menerima pengawasan internasional di sepanjang perbatasan Gaza. Mereka menganggap langkah tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap dominasi Israel. Namun, di tengah ketidakpastian itu, ada juga harapan yang berkembang. Pemimpin-pemimpin Palestina yang lebih moderat berusaha untuk meyakinkan rakyat Gaza bahwa ini adalah langkah pertama yang penting menuju perdamaian yang lebih adil. Mereka menekankan bahwa pengurangan blokade dan pembukaan jalur perdagangan hanyalah langkah awal, dan bahwa mereka akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dalam negosiasi jangka panjang. Di Israel, meskipun banyak yang mendukung gencatan senjata, ada juga suara-suara keras yang menginginkan tindakan lebih keras terhadap Hamas. Banyak yang merasa bahwa Hamas harus dihancurkan sepenuhnya agar tidak ada lagi ancaman terhadap keamanan Israel. Namun, di balik suara-suara tersebut, ada juga kesadaran bahwa melanjutkan perang bisa berakhir dengan lebih banyak korban jiwa, yang akan merugikan kedua belah pihak. Beberapa pemimpin Israel yang lebih pragmatis mulai melihat bahwa perdamaian jangka panjang mungkin memerlukan kompromi, meskipun itu berarti harus mengubah kebijakan mereka terhadap Palestina. Namun, saat pertempuran mulai mereda dan gencatan senjata tetap dipertahankan, beberapa pemimpin internasional mulai mendesak kedua pihak untuk segera melanjutkan pembicaraan mengenai solusi politik yang lebih permanen. Disinilah tantangan terbesar muncul, bagaimana mengubah gencatan senjata yang rapuh ini menjadi kesepakatan perdamaian yang sesungguhnya. Diperlukan kesepakatan yang tidak hanya mencakup masalah keamanan dan ekonomi, tetapi juga pengakuan terhadap hak-hak politik dan wilayah Palestina. Sementara itu, di jalan-jalan Gaza, kehidupan mulai berangsur pulih. Meski ada banyak kerusakan yang harus diperbaiki, warga Palestina merasakan sedikit harapan baru.
Banyak keluarga yang selama ini hidup dalam ketakutan dan penderitaan mulai merasakan bahwa mungkin, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, mereka bisa membangun kembali kehidupan mereka. Begitu pula di Israel, meskipun ada rasa cemas akan masa depan, banyak orang yang mulai melihat secerca harapan bahwa gencatan senjata ini bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Namun, dalam pertemuan-pertemuan yang berlangsung di Kairo dan Doha, para pemimpin Palestina dan Israel tetap menunjukkan sikap hati-hati. Mereka tahu bahwa perdamaian yang abadi tidak akan datang dengan mudah. Setiap langkah menuju perdamaian masih penuh dengan tantangan besar, dan segala kemajuan yang tercapai bisa saja hilang dalam sekejap jika salah satu pihak merasa tidak dihargai atau dirugikan. Tetapi, meskipun mereka tahu betapa sulitnya perjalanan ini, mereka juga tahu bahwa tanpa perdamaian, masa depan kawasan ini akan tetap terperangkap dalam kekerasan yang tiada habisnya. Beberapa bulan setelah kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani, Gaza dan Israel masih berada di ujung tanduk. Meskipun pertempuran fisik telah berhenti, ketegangan politik tetap mengancam perdamaian yang rapuh ini. Di Gaza, kehidupan warga mulai perlahan pulih, meskipun banyak masalah tetap ada. Infrastruktur yang rusak parah akibat perang perlu dibangun kembali, dan banyak keluarga yang harus memulai dari nol. Di sisi lain, Israel tetap waspada terhadap setiap potensi ancaman dari Hamas, meskipun mereka sepakat untuk mempertahankan gencatan senjata. Namun, pada saat yang sama, ada perubahan yang sangat signifikan di kedua belah pihak. Di Gaza, setelah berbulan-bulan berada dalam tekanan internasional untuk mematuhi perjanjian perdamaian, Hamas mulai memperlihatkan sikap lebih moderat. Mereka memahami bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Palestina harus dihadapi dengan pendekatan yang lebih konstruktif, dan bukan hanya melalui kekerasan. Beberapa anggota senior Hamas, yang selama ini sangat keras menentang kompromi, mulai mengubah pandangan mereka. Hamas pun mulai mengalihkan fokusnya pada pembicaraan lebih lanjut mengenai pengakuan hak-hak Palestina di masa depan. Mereka juga mulai membuka ruang untuk berkoordinasi dengan organisasi internasional yang mengawasi implementasi gencatan senjata, meskipun tetap ada suara-suara yang menentang. Mereka sadar bahwa dengan membuka jalur diplomatik dan meredakan ketegangan, mereka dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dalam jangka panjang, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Di sisi Israel, meskipun pemerintah masih sangat berhati-hati dalam menyikapi perdamaian, ada perubahan dalam cara pandang mereka terhadap Palestina. Dalam pertemuan-pertemuan tertutup dengan sekutu internasional, para pemimpin Israel mulai mendiskusikan kemungkinan pengurangan lebih lanjut dari kebijakan yang telah lama mereka terapkan terhadap Gaza. Pembicaraan ini, meskipun penuh keraguan, menunjukkan adanya pergeseran penting dalam pola pikir politik Israel, yang sebelumnya lebih mengutamakan kebijakan keamanan ketat. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi sebelum perdamaian yang sejati dapat terwujud. Masalah terbesar yang masih belum terpecahkan adalah status Yerusalem dan pengakuan terhadap negara Palestina yang merdeka. Walaupun kedua belah pihak sepakat untuk mengurangi kekerasan, perdebatan mengenai status wilayah-wilayah yang diperebutkan ini tetap berlanjut tanpa ada solusi yang jelas. Bagi Palestina, Yerusalem adalah simbol dari perjuangan mereka, sementara bagi Israel, kota itu memiliki makna yang sangat dalam sejarah dan identitas mereka. Di Gaza, kelompok-kelompok ekstremis yang masih berseberangan dengan Hamas semakin memperburuk situasi. Mereka menentang setiap bentuk kompromi dengan Israel dan terus melakukan serangan sporadis untuk menggagalkan perdamaian. Hal ini membuat pemerintahan Hamas berada di bawah tekanan besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Sebagian besar warga Gaza, yang sudah lama menderita akibat kekerasan, mulai merasakan bahwa perdamaian adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Di Israel, meskipun ada dukungan dari sebagian besar masyarakat terhadap gencatan senjata, kelompok-kelompok garis keras yang ingin melanjutkan perang juga memiliki pengaruh besar. Partai-partai politik ekstrim di Israel terus mengkampanyekan kebijakan yang lebih agresif terhadap Gaza dan menganggap gencatan senjata sebagai sebuah kegagalan. Namun, dengan dukungan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, pemerintah Israel semakin percaya bahwa pendekatan diplomatik adalah satu-satunya jalan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Meskipun ada banyak keraguan dan ketidakpastian, pertemuan internasional yang berlangsung di Paris menjadi tonggak penting dalam proses perdamaian ini. Dalam pertemuan tersebut, beberapa negara besar, termasuk Mesir, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, menegaskan kembali komitmen mereka untuk mendukung perdamaian jangka panjang antara Gaza dan Israel. Mereka menekan kedua pihak untuk segera melanjutkan pembicaraan mengenai penyelesaian politik yang lebih permanen, termasuk status Yerusalem, dan memastikan bahwa hak-hak rakyat Palestina dihormati dalam kerangka perdamaian yang baru. Perdamaian ini, meskipun masih jauh dari kesempurnaan, memberi harapan bagi banyak orang. Bagi warga Gaza, mereka mulai merasakan bahwa mereka bisa hidup tanpa ketakutan akan serangan udara atau pengepungan. Di Israel, meskipun masih ada rasa cemas tentang masa depan, semakin banyak orang yang melihat peluang untuk mencapai solusi yang lebih damai. Namun, semua pihak tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan penuh dengan hambatan yang harus dihadapi bersama. Pada akhirnya, perdamaian yang sejati tidak hanya bergantung pada kesepakatan antara pemimpin-pemimpin negara, tetapi juga pada kesediaan rakyat di kedua belah pihak untuk berkompromi dan bekerja sama. Ketika perdamaian akhirnya terwujud, tidak hanya politik yang berubah, tetapi kehidupan sehari-hari juga akan mengalami perubahan besar. Jika gencatan senjata ini dapat bertahan dan berkembang menjadi solusi yang lebih permanen, maka masa depan Gaza dan Israel dapat menjadi lebih baik, meskipun itu mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Meskipun perdamaian yang rapuh terus dipertahankan, keadaan di Gaza dan Israel kembali diuji oleh berbagai insiden kecil yang dapat memicu ketegangan besar. Beberapa bulan setelah pertemuan di Paris, sejumlah kelompok radikal yang menentang gencatan senjata melakukan serangan sporadis, baik terhadap posisi militer Israel maupun terhadap warga sipil di Gaza. Serangan-serangan ini, meskipun tidak meluas, memicu kecemasan di kedua belah pihak dan membuka kembali luka lama yang sulit untuk disembuhkan. Pihak Israel, meskipun berkomitmen untuk menjaga gencatan senjata, tidak bisa menahan diri untuk tidak menanggapi serangan tersebut. Mereka melakukan serangan balasan dengan tujuan untuk menghancurkan infrastruktur militer Hamas yang mereka klaim bertanggung jawab atas serangan. Namun, serangan ini menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil Gaza, yang semakin memperburuk citra perdamaian yang sedang dibangun. Ini menjadi ujian besar bagi pemerintah Hamas yang harus menjaga agar tidak terjadi eskalasi yang lebih besar. Di Gaza, warga sipil merasakan kekecewaan yang mendalam. Meskipun mereka telah merasakan sedikit harapan sejak gencatan senjata, insiden-insiden kecil seperti ini kembali membangkitkan ketakutan mereka terhadap masa depan. Banyak yang merasa bahwa mereka telah dipermainkan, karena perdamaian yang diharapkan ternyata tidak mampu menghentikan kekerasan sepenuhnya. Rasa frustrasi ini semakin besar karena masih banyak yang hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan akibat pengaruh blokade yang belum sepenuhnya dicabut. Di sisi Israel, pemerintah juga mulai menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok garis keras yang menginginkan aksi lebih besar terhadap Hamas. Beberapa anggota kabinet Israel mulai meragukan efektivitas gencatan senjata dan mengusulkan tindakan yang lebih tegas untuk mengakhiri ancaman dari Gaza secara permanen. Namun, suara moderat yang mendukung perdamaian semakin keras, dengan menekankan bahwa satu-satunya jalan untuk mencegah kehancuran lebih lanjut adalah dengan melanjutkan dialog dan mencari solusi politik. Kepemimpinan internasional yang terus memantau situasi ini mulai merasa khawatir bahwa kejadian-kejadian kecil ini dapat menggagalkan seluruh proses perdamaian. Mereka menyadari bahwa gencatan senjata ini, meskipun sudah cukup stabil, masih sangat rapuh dan rentan terhadap provokasi. Oleh karena itu, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Arab mulai meningkatkan tekanan kepada kedua pihak untuk menahan diri dan memastikan bahwa serangan-serangan kecil ini tidak memicu perang total kembali. Dalam pertemuan yang diadakan di Kairo, para pemimpin Palestina dan Israel duduk kembali untuk mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya. Bagi Palestina, pengurangan lebih lanjut dari blokade Gaza dan penyelesaian masalah pengungsi menjadi agenda utama yang terus diperjuangkan. Mereka juga menuntut adanya jaminan internasional bahwa hak-hak mereka akan dihormati dalam setiap langkah menuju perdamaian yang lebih permanen. Sementara itu,
Israel menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap kelompok-kelompok radikal yang masih beroperasi di Gaza dan yang mereka anggap sebagai ancaman bagi keamanan negara mereka. Namun, pertemuan ini kembali menunjukkan betapa sulitnya untuk mencapai konsensus antara kedua pihak. Meskipun ada niat baik di antara beberapa pemimpin, masih banyak perbedaan yang harus diselesaikan. Para pemimpin internasional mencoba untuk meredakan ketegangan ini dengan mengusulkan zona demilitarisasi di sepanjang perbatasan Gaza Israel. Namun, proposal ini menimbulkan kontroversi, dengan Palestina menganggapnya sebagai bentuk pengawasan yang merugikan kedaulatan mereka, sementara Israel melihatnya sebagai langkah penting untuk mencegah serangan yang dapat merusak stabilitas. Di tengah pertemuan-pertemuan yang penuh dengan ketegangan ini, warga Gaza dan Israel tetap hidup dengan kecemasan. Di Gaza, meskipun ada upaya untuk memperbaiki kehidupan ekonomi melalui bantuan internasional, banyak yang merasa bahwa langkah-langkah ini tidak cukup untuk membawa perubahan nyata. Di Israel, meskipun mereka merasa lebih aman dibandingkan sebelumnya, rasa was-was terhadap kemungkinan serangan dari Gaza tetap ada. Pada akhirnya, gencatan senjata ini semakin terbukti sebagai ujian bagi kedua belah pihak. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, seperti pengurangan blokade dan bantuan kemanusiaan yang mulai mengalir lebih lancar ke Gaza, masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai perdamaian yang sejati. Namun, meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, kedua belah pihak mulai menyadari bahwa tidak ada jalan lain selain untuk terus berkompromi dan berusaha mencari solusi bersama demi masa depan yang lebih damai. Dengan setiap ketegangan yang mereda, tetapi juga munculnya hambatan-hambatan baru, pertemuan demi pertemuan dilangsungkan untuk menjaga perdamaian tetap hidup. Meski insiden kecil yang berpotensi memicu kekerasan masih terjadi, kedua belah pihak semakin memahami bahwa mereka tidak bisa kembali ke masa lalu. Namun, perjalanan menuju perdamaian jangka panjang tetap terjalani penuh rintangan. Perbatasan Gaza tetap dijaga ketat oleh tentara Israel. Sementara di Gaza, masih ada rasa ketidakpastian yang mendera warganya. Sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan lebih lanjut, pihak internasional mengusulkan pembentukan sebuah komite yang terdiri dari negara-negara besar serta perwakilan Palestina dan Israel. Komite ini bertugas mengawasi dan memastikan kesepakatan gencatan senjata tetap dijalankan, sekaligus menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum tuntas. Salah satu masalah besar yang harus diselesaikan adalah status perbatasan dan pengaturan akses keluar masuk untuk warga Gaza, yang menjadi isu sensitif baik bagi Palestina maupun Israel. Namun, proses tersebut tidak berjalan mulus. Di Gaza, meskipun ada harapan, kebijakan pengurangan blokade belum sepenuhnya dirasakan. Banyak warga yang berharap untuk bisa berbisnis secara bebas, menerima lebih banyak barang-barang kebutuhan dasar, dan merasakan kembali kemandirian ekonomi mereka. Tetapi langkah-langkah tersebut dipandang oleh Israel sebagai ancaman potensial, karena mereka khawatir bahwa itu bisa membuka jalan bagi senjata dan perlengkapan militer untuk masuk ke Gaza. Kecemasan ini membuat proses pengurangan blokade berjalan lambat. Di sisi Israel, meskipun beberapa pemimpin mulai menyuarakan dukungan terhadap perundingan damai, kelompok ekstremis yang ada dalam negeri semakin kuat. Mereka menuntut agar Palestina lebih banyak memberikan konsesi sebelum melangkah lebih jauh dalam pembicaraan perdamaian. Beberapa pemimpin sayap kanan Israel bahkan mendesak pemerintah mereka untuk tidak mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza tanpa jaminan keamanan yang lebih ketat. Ketegangan ini memperburuk situasi politik di Israel, dengan pro dan kontra yang semakin tajam. Ketika kedua belah pihak semakin terjebak dalam perdebatan yang berlarut-larut, para diplomat internasional bekerja keras untuk mencarikan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mereka memperkenalkan konsep kesepakatan parsial, yaitu membangun kesepakatan-kesepakatan kecil yang dapat diselesaikan terlebih dahulu, sambil membiarkan isu-isu besar seperti status Yerusalem tetap dibahas secara bertahap. Strategi ini, meskipun penuh dengan tantangan, memungkinkan adanya kemajuan yang lebih cepat di area-area yang lebih mudah disepakati. Namun, keberhasilan ini datang dengan harga yang tinggi. Setiap langkah kecil yang dicapai selalu diiringi dengan tantangan baru. Bahkan dalam kesepakatan-kesepakatan kecil ini,
baik pihak Israel maupun Palestina terus menghadapi hambatan internal yang besar. Di Gaza, kelompok-kelompok radikal yang menentang proses perdamaian mulai mengorganisir aksi-aksi kekerasan sebagai bentuk protes. Mereka menganggap proses perdamaian sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina untuk kemerdekaan penuh. Sementara itu, di Israel, kelompok-kelompok ekstremis yang menginginkan penghancuran Hamas dan penutupan total perbatasan Gaza memperburuk iklim politik domestik. Suara-suara moderat di Israel mulai tenggelam di tengah kebisingan politik domestik, dan tekanan untuk melanjutkan kebijakan keras terhadap Gaza semakin besar. Bagi mereka, gencatan senjata hanyalah sebuah ilusi sementara, dan mereka lebih memilih untuk menghentikan masalah dengan cara yang lebih tegas. Pada akhirnya, gencatan senjata yang rapuh tetap bertahan, tetapi harga damai ini semakin tinggi. Pada titik ini, baik Gaza maupun Israel tahu bahwa kedamaian sejati bukanlah hasil dari satu pertemuan atau satu kesepakatan. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang yang membutuhkan pengorbanan, keberanian untuk berubah, dan, yang terpenting, kepercayaan antara dua pihak yang selama ini terperangkap dalam lingkaran kebencian dan kekerasan. Rakyat Gaza dan Israel berharap bahwa pada suatu hari nanti, mereka bisa melihat dunia yang berbeda, di mana mereka dapat hidup berdampingan tanpa takut. Namun, dengan kondisi yang ada, mereka hanya bisa menunggu dan berharap bahwa setiap langkah kecil yang diambil kini akan membuka jalan bagi perdamaian yang lebih besar di masa depan. Ketegangan yang tetap ada adalah pengingat bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi sesuatu yang harus dijaga dan dibangun bersama. Di tengah keraguan dan tantangan besar yang terus mengemuka, akhirnya ada secercah harapan yang kembali bersinar. Perdamaian yang rapuh antara Gaza dan Israel mencapai titik kritis saat para pemimpin dunia berkumpul untuk mengadakan pertemuan besar di Jenewa. Konferensi ini menjadi tonggak penting dalam upaya untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Di sana, berbagai pihak, mulai dari negara-negara besar hingga kelompok-kelompok masyarakat sipil, berkumpul dengan satu tujuan, memastikan bahwa perdamaian yang sejati bisa tercapai. Dalam konferensi tersebut, pemimpin Palestina dan Israel untuk pertama kalinya duduk berdampingan di hadapan dunia. Meskipun wajah mereka tidak menunjukkan banyak ekspresi, ketegangan di ruang konferensi dapat terasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Di balik ketegangan itu, ada keinginan yang kuat dari kedua belah pihak untuk melihat akhir dari kekerasan yang telah merenggut banyak nyawa. Warga Gaza yang selama ini terperangkap dalam ketakutan, dan warga Israel yang hidup dalam ancaman, mulai merasakan ada potensi perubahan di horizon mereka. Salah satu langkah penting yang diusulkan dalam pertemuan tersebut adalah pembentukan zona keamanan di sepanjang perbatasan Gaza Israel yang dijaga oleh pasukan perdamaian internasional. Proposal ini bertujuan untuk meminimalisir insiden yang mungkin terjadi di perbatasan dan memberikan rasa aman bagi warga kedua belah pihak. Meskipun masih ada ketidakpastian mengenai implementasi konkret dari proposal ini, ide ini membawa angin segar bagi mereka yang telah lama mendambakan kedamaian. Selain itu, dunia internasional juga mulai menunjukkan komitmen nyata dalam membantu proses rekonstruksi Gaza yang hancur akibat konflik yang berkepanjangan. Dana besar mulai mengalir untuk membantu membangun kembali infrastruktur, rumah, dan fasilitas umum yang hancur. Program-program bantuan kemanusiaan yang lebih efektif pun diperkenalkan untuk memastikan bahwa rakyat Gaza tidak hanya mendapatkan bantuan makanan dan obat-obatan, tetapi juga dapat merasakan peningkatan kualitas hidup yang signifikan. Namun, meskipun ada kemajuan, banyak yang masih meragukan kesungguhan niat perdamaian ini. Para pemimpin Israel dan Palestina tahu bahwa untuk mencapai perdamaian yang sejati, mereka harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Salah satu langkah besar yang harus diambil adalah pengakuan terhadap hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri, yang merupakan salah satu tuntutan utama mereka. Sebaliknya, Israel menginginkan pengakuan terhadap haknya untuk hidup dalam damai tanpa ancaman teror dari Gaza. Di Gaza, meskipun ada perasaan harapan, masih ada banyak ketidakpastian di kalangan warga. Beberapa orang meragukan apakah perdamaian yang rapuh ini akan bertahan lama ataukah itu hanya sebuah ilusi. Di sisi lain, ada juga yang mulai merasakan optimisme,
terutama di kalangan generasi muda yang tidak ingin hidup dalam bayang-bayang peperangan selamanya. Mereka berharap dapat memiliki masa depan yang lebih baik,